Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum dengan topik konsep dasar pengembangan kurikulum. Sebelumnya perkenalkan nama saya Atika Salendri dan teman saya. Perkenalkan nama saya Ika Istewati. Perkenalkan nama saya Lisne Riza. Perkenalkan nama saya Mahdalena. Perkenalkan nama saya Yulia Priesti. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas itu berarti suatu kurikulum yang harus lentur atau tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Nah, meskipun demikian, dalam proses pengembangan kurikulumnya harus fleksibel. Nah, di dalam kurikulum harus terdapat suatu sistem tertentu yang dapat memberikan alternatif dalam mencapai tujuannya. Pengembangan kurikulum harus menggunakan berbagai metode atau cara-cara tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, tempat di mana kurikulum itu diterapkan. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi. Yang pertama yaitu fleksibel bagi guru, yang artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada dan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, dan yang kedua itu fleksibel bagi siswa, artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat peserta didik tersebut. Selanjutnya, prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Prinsip relevansi kurikulum ini merupakan awalnya pendidikan untuk membawa siswa dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Prinsip ini membekali siswa baik dalam pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum ini harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Materi selanjutnya itu tentang macam relevansi, di mana terdapat dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal yaitu bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu serasi antara tujuan yang harus dicapai, isi materi, ataupun pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan tersebut. Nah, selanjutnya ada relevansi eksternal, di mana relevansi ini disebut juga dengan relevansi sosiologis, yang dapat kita artikan bahwa proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum hendaklah disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Terima kasih. Selanjutnya. Baiklah, selanjutnya itu ada contoh implementasinya dalam pembelajaran. Contohnya itu untuk peserta didik yang ada di perkotaan, perlu diperkenalkan tentang kehidupan yang ada di lingkungan kota. Contohnya seperti kemudian juga untuk yang berada di daerah pantai. Peserta didik yang berada di daerah pantai juga perlu diperkenalkan bagaimana kehidupan di pantai, seperti mengenai tambak, kehidupan nelayan, koperasi, pembibitan udang, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari hasil diskusi kami dari kelompok 7. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.